Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen reguler sesi ke-1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Andi Rifai SH MH. Nomor induk dosen nasional 0931126609. Saya adalah dosen Institut Cokro Aminoto Pindrang, program studi ilmu hukum. Video ini dibuat dalam 2 sesi, yakni untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajarkan sekaligus bagaimana implementasinya di ruang perkuliahan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran yang menjadi salah satu persyaratan dalam permohonan sertifikasi dosen reguler tahun 2026. Nah, mata kuliah yang saya ajarkan adalah praktek peradilan perdata, di mana praktek peradilan perdata adalah mata kuliah keahlian dan keterampilan khusus pada program studi ilmu hukum dengan kode mata kuliah 302 MKKB 3 yang terdiri dari 3 SKS yang diajarkan pada semester 6 dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar umum. Nah, dalam menyajikan materi mata kuliah ini diusahakan memenuhi beberapa unsur, diantaranya penyampaian materi dengan jelas, melakukan interaksi, komunikasi, diskusi, serta pemberian tugas secara mandiri maupun kelompok dengan mengaitkan materi kuliah dengan perkembangan masalah hukum atau kasus-kasus hukum yang sekarang ini menjadi viral dalam era saat ini. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu hukum antara lain yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang terakhir adalah mampu memformulasikan permasalahan berdasarkan konsep yang terkait dengan materi ajar, model dan strategi pembelajaran, media dan sumber belajar, serta kebijakan pendidikan. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu memahami aturan-aturan hukum atau teori-teori hukum acara perdata terkait praktek peradilan perdata dalam perspektif hukum acara perdata dan mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara terhadap aturan hukum acara perdata. Adapun materi pembahasan dalam mata kuliah praktek peradilan perdata yaitu 1. Struktur kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Kedua, sumber hukum acara perdata. Yang ketiga, asas-asas hukum acara perdata. Yang keempat, perbedaan antara surat gugatan dan surat permohonan, cara pengajuan gugatan. Ini nantinya akan diberikan contoh teknik membuat surat gugatan dan permohonan sesuai dengan syarat-syarat formil gugatan. Yang kelima adalah penggabungan atau kumulasi gugatan, dan
Yang keenam adalah upaya untuk menjamin hak. Yang ketujuh, tahap-tahap atau proses persidangan perkara perdata di pengadilan, yaitu sidang pertama, hakim majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Kemudian sidang kedua, yaitu pembacaan gugatan dan perbaikan gugatan ataupun perubahan gugatan kalau ada, serta pencabutan gugatan. Sidang ketiga yaitu jawaban tergugat dan gugatan rekonvensi bila ada. Kemudian sidang keempat yaitu pengajuan replik penggugat dan pengajuan duplik tergugat. Kemudian sidang kelima yaitu pembuktian penggugat dan pengajuan duplik tergugat. Kemudian pada sidang kelima ini itu pembuktian para pihak baik tergugat maupun penggugat serta peninjauan lokasi objek sengketa di mana itu berada. Kemudian pada sidang keenam itu kesimpulan penggugat dan tergugat, dan sidang yang ketujuh adalah putusan hakim. Kemudian yang kelima adalah upaya hukum. Upaya hukum ini ada dua, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari farset atau perlawanan, yang kedua adalah banding, dan yang ketiga adalah kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan peninjauan kembali, kemudian der den farset. Nah, kemudian adapun aspek penilaian secara holistik pada mata kuliah ini yakni kehadiran dan partisipasi mahasiswa sebanyak 35%, tugas sebanyak 10%, ujian tengah semester 20%, serta ujian akhir semester 35%. Adapun referensi yang digunakan dalam materi ini diantaranya M. Yahya Rahab, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2004. Kemudian yang kedua, Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Orip Kartawita, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung 1983. Kemudian Darwan Pritz, yaitu strategi menyusun dan memenangkan gugatan perdata, PT Citra Bakti Bandung 1992. Yang keempat, D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Agama, Alfa Beta Bandung 2008. Kelima, Jimmy Absidik, Aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, UII Press Yogyakarta 2004. Kemudian Abdullah Tri Wahyudi SAG SHMH, Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi contoh surat-surat dalam praktik hukum acara perdata, CP Mandar Maju Bandung 2018. Yang ketujuh adalah Fauzan, Pokok-pokok hukum acara peradilan agama dan Mahkamah Syariat di Indonesia, Pranada Media Jakarta 2004. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait dengan materi ini. Demikian deskripsi singkat mata kuliah praktek peradilan perdata yang saya ajarkan, dan selanjutnya mari kita saksikan video pengajaran saya di ruang kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini materi yang kami ajarkan kita lanjutkan sekarang ini di pokok bahasa materi kelima tentang tahap-tahap proses persidangan. Namun pun demikian, sebelum kita masuk kepada materi kelima ini, maka perlu juga kita ketahui, pahami tentang terkait dengan persoalan surat gugatan. Apa syaratnya? Masih ingat syarat-syarat formil gugatan? Siapa yang tahu? Identitas. Yang kedua, apalagi? Ya, identitas pertama. Yang kedua, apalagi? Alasan-alasan dalil. Yang ketiga itu petitum. Yang kedua apa? Posita gugatan. Nah, kenapa kita pelajari ini? Ya, kenapa kita mau tahu ini? Ini nanti untuk kita memahami bagaimana prosedur keahlian kita membuat suatu surat gugatan. Ini nanti terjadi di prakteknya. Jadi tujuan kita pelajari sebenarnya ini adalah untuk mengetahui bagaimana membuat teknik surat gugatan dan permohonan. Bagaimana nanti diproses tahap-tahap persidangan yang kita mau. Itu tujuannya kita mau memahami. Oleh karena itulah pada kesempatan ini, karena kita sudah mau masuk tahap-tahap sebelum persidangan, artinya sebelum persidangan berarti ada yang mendahului. Itulah tadi namanya surat gugatan. Bagaimana teknisnya membuat surat gugatan. Apa itu surat gugatan? Ada yang tahu? Sudah semester 6. Surat gugatan adalah permohonan di mana diajukan? Di pengadilan. Kenapa malu-malu? Ya, tidak usah, keluarkan saja. Jadi surat gugatan itu adalah permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan. Apa isinya? Apa isinya? Surat gugatan tentang sengketa hak. Ya. Kalau ada orang yang merasa dirugikan haknya, ada orang yang merasa diambil tanahnya, maka boleh mengajukan gugatan. Ya. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa dalam membuat suatu surat gugatan itu harus memenuhi 3 syarat. Namanya syarat formil gugatan. Yang mana itu syarat formil? Satu tadi adalah tidak ya. Identitas itu dibagi 2. Dan identitas terhadap para pihak penggugat dan tergugat. Itu namanya syarat formil. Harus ada dalam surat gugatan. Apa namanya itu identitas? Saya tanya dulu. Apa itu identitas? Ya, data diri. Terus data diri yang dimaksud itu yang mana? Ya. Ya. Apalagi? Status pekerjaan agama. Itu namanya identitas. Itu baru para pihak. Yang mana lagi?
identitas terhadap objek. Kalau dia adalah tanah, tanah apa dulu? Karena sekarang itu banyak, ada tanah persawahan, ada tanah perumahan, ada tanah perkebunan. Oleh karena itu kami ini harus jelas identitasnya. Maka kalau dia adalah tanah perkebunan kita. Kalau dia adalah tanah sawah, maka tanah sawah yang kita ada. Kalau dia adalah tanah perumahan yang kita sebutkan. Satu, identitas terhadap objek sengketa. Yang kedua, di mana lokasinya? Katakanlah dia berada di Palitea, kecamatan apa, kelurahan apa, dan kabupatennya apa, provinsi apa. Ini yang harus jelas. Yang menentukan itu adalah luas atau batas objek sengketa. Yang menentukan itu batas. Makanya ketika kita melakukan suatu pemeriksaan setempat, ternyata beda yang ada dalam gugatan, maka inilah satu syarat yang tidak terpenuhi. Maka konsekuensi hukumnya adalah gugatannya dinyatakan tidak diterima. Syarat yang kedua, apa syarat kedua? Posita atau alasan gugatan. Yang mana yang dimaksud sebenarnya posita? Alasan kronologisnya maksudnya hubungannya antara penggugat dengan objek sengketa, hubungannya antara penggugat dengan tanah yang mau digugat. Jangan namanya yang menggugat atas namanya, atas namamu, tak begitu. Kalau saya punya tanah, ada orang ambil tanpa hak, maka saya harus gugat dia. Kronologis, dari mana saya mendapatkan itu kotak? Maka saya harus jelaskan, ini saya beli dari sini, dan saya sudah proses sejak tahun ini. Tiba-tiba datang dan juga mengambil hal itu tanpa hak. Itu namanya kronologis. Bagaimana kalau di harta warisan? Bedakan ini ya. Kita sudah belajar struktur kekuasaan kehakiman. Ada 4 lembaga peradilan. Masing-masing keempat lembaga peradilan ini mempunyai kompetensi ya, yang berbeda dengan lembaga tempat peradilan. Nah, kalau masalah peradilan agama, maka itu adalah peradilan khusus untuk yang beragama. Yang non-muslim melakukan gugatannya di pengadilan negeri. Namanya peradilan umum. Itu kompetensinya, kewenangannya. Jadi untuk memahami materi ini, untuk memahami namanya gugatan, maka kita harus tahu tentang strukturnya, kekuasaannya, yang mana yang berwenang. Jangan sampai kita salah kamar. Kemudian itu syarat formil yang kedua. Kemudian syarat formil yang ketiga yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah apa itu petitum? Yang diminta. Apa yang Anda minta? Kalau misalnya itu tanah, saya minta rumah, tidak begitu. Saya punya tanah, masa saya minta di dalam petitum rumah? Kecuali kalau dalam petitum tanah beserta dengan rumah yang ada di atasnya. Artinya berarti 2 yang diminta, tanah dan rumah. Ya kan? Tanah dan rumah. Itu namanya petitum. Petitum itu kadang dalam membuat suatu gugatan primer, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan bahwa objek sengketa tanah tersebut adalah milik sang penggugat. Ketiga,
menyatakan segala surat-surat yang ada pada tergugat ininya lagi, menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada kaitannya dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Yang paling inti di sini adalah menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa itu dalam keadaan kosong. Kalau tidak ada kata kondenatorisme, kalau tidak ada kata penghukuman, maka objek tanah tadi tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Tidak ada kata penghukuman. Ingat dulu jenis putusan, ada putusan yang menegaskan, ada putusan yang menyatakan, dan ada putusan yang bersifat penghukuman. Yang menyatakan dan yang menegaskan itu tidak bisa dieksekusi. Maka harus ada kata penghukuman. Kalau dalam bahasa hukumnya kondenatorisme. Ya. Nah, kemudian selanjutnya identitas tadi itu tadi sudah ada menjawab, ada nama, umur, pekerjaan, alamat lengkap. Ini identitas para pihak. Artinya identitas baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Ya, kemudian tadi ini menyangkut identitas objek sengketa. Lokasinya di mana, di tanah, kalau di tanah, di kelurahan mana, di kecamatan mana, luasnya berapa, batas-batasnya yang telah ini kan sudah kita jelaskan dulu, yang semester 6 ya. Sudah jelaskan dulu. Nah, kemudian posisi ini adalah budaya. Ya. Mengenai hukum tadi, kemudian ini hanya sekadar mengingatkan Anda pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Nah, kemudian, bagaimana dalam proses persidangan? Kalau kita sudah jadi surat gugatan, nanti kita kasih contoh. Namanya mana ini surat gugatan, mana ini surat permohonan. Masuk kepada materi kelima, tahap persidangan. Ini berproses. Nah, sebelum kita masuk pada tahap persidangan, maka terlebih dahulu penggugat harus mendaftarkan surat gugatan. Kita sudah jelaskan, surat gugatannya sudah ada tadi, sudah memenuhi syarat. Ada namanya pendaftaran gugatan. Gimana mendaftar? Ya. Mendaftarkan ke pengadilan yang berwenang. Apa maksudnya yang berwenang? Kalau ada ya berwenang. Kalau tadi makanya tadi kenapa ada peradilan khusus, ada peradilan umum. Ingat, kalau dia adalah tanah warisan dan para pihak yang berperkara bersaudara, maka larinya kemana? Bukan. Kemana? Kemana? Pengadilan agama. Kalau pembagian, tapi kalau terjadi suatu sengketa, maka kewenangannya kemana? Pengadilan. Ya, itu makanya harus Anda memahami proses-proses tahap sebelum kita sidang. Kemudian, setelah penggugat mendaftarkan gugatannya dan sudah resmi, sudah dibayar biaya administrasi. Ini lagi biaya administrasi, memang asas yang mengatakan berperkara dikenakan biaya. Ya. Nah, kemudian para pihak, siapa yang memanggil? Majelis. Siapa yang majelis? Hakim yang memeriksa perkara yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Boleh ketua pengadilan jadi hakim? Boleh. Jadi kalau pendaftarannya sudah masuk, kemudian ketua menunjuk majelis hakim, menetapkan. Setelah majelis hakim sudah ditetapkan, maka majelis hakim mempunyai kewenangan untuk memanggil para pihak, baik penggugat
maupun tergugat. Ya, kemudian, nah, kalau pengadilan memanggil penggugat dan tergugat secara terdampak, pemanggilan dilakukan oleh jurusita pengadilan. Jadi di pengadilan itu ada namanya jurusita. Mau dieksekusi sama jurusita. Ya. Mau sidang nanti jurusita. Nah, kemudian bagaimana seandainya tergugat sudah dipanggil tapi tidak hadir? Bagaimana kira-kira menurut Anda? Siapa yang tahu? Kalau tergugat sudah dipanggil, ternyata waktu pemanggilan masa sidang mulai pertama ternyata tidak hadir. Bagaimana? Apakah dipanggil ulang atau perkara jalan? Bisa dipanggil ulang. Bisa dipanggil ulang. Pemanggilan kedua. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah dipanggil langsung tidak hadir lagi? Ya, bagaimana menurut Anda? Sudah dipanggil nih kedua kalinya, ternyata tergugat juga tidak hadir. Ya, ingat asas hukum acara perkara cepat biaya. Maka dengan demikian tetap berjalan proses. Kalau tergugat tidak hadir, bagaimana kalau penggugat tidak hadir? Maka satu, sebelum ada yang tahu ternyata penggugat sakit misalnya atau tidak sempat hadir, maka apakah itu dipanggil kembali atau bagaimana? Ada yang tahu? Ya? Kalau tidak ada kuasa hukumnya, ya, maka tetap ditunda untuk memanggil kembali. Kalau penggugat tidak hadir kedua kalinya, maka dinyatakan gugatannya gugur. Jadi saya kira demikian. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, saya kasih waktu. Kalau tidak ada, kita cukupkan karena jam juga sudah selesai. Saya kira demikian materi yang saya ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.